Ayub 39 ayat 1-3. Dapatkah engkau memburu mangsa untuk singa betina dan memuaskan selera singa-singa muda? Kalau mereka merangkak di dalam sarangnya, mengendap di bawah sema belukar. Siapakah yang menyediakan mangsa bagi burung gagak apabila anak-anaknya berkauk-kauk kepada Allah, berkeliaran karena tidak ada makanan? Keluargaku yang terkasih, tema renungan kita, ia menata dan memelihara alam. Dalam budaya timur, seorang anak diajar dan dituntut untuk menjadi seorang yang manis dan manut perkataan orang tua. Seorang anak akan disebut sebagai anak yang baik ketika ia diam mendengarkan nasihat dan perintah orang tua. Sikap kritis, mempertanyakan nasihat dan perintah orang tua, apalagi protes terhadap keputusan orang tua, dipandang sebagai sebuah tindakan yang tidak bisa diterima, bahkan dicap kurang ajar. Itulah budaya timur yang biasa dikenal dengan istilah feodalisme. Keluargaku yang terkasih, Ayub adalah seorang yang jujur, terbuka, dan bersikap apa adanya di hadapan Tuhan. Ia tahu betul bahwa ia tidak bersalah. Namun menjadi pertanyaan dalam hatinya, mengapa aku menderita ya Tuhan? Ayub mengajukan ketidakmengertian dan bahkan protesnya kepada Tuhan atas penderitaan demi penderitaan serta rasa kehilangan yang bertubi-tubi menimpa kehidupannya. Ia memahami prinsip bahwa ketaatan membawa berkat dan ketidaktaatan membawa kutuk. Namun realita kehidupan yang dialaminya tidak sesuai dengan pemahaman yang ia terima. Ia taat, ia hidup saleh, ia beribadah kepada Allah, tetapi mengapa ia masih mengalami penderitaan yang berat? Apakah Allah merasa marah terhadap Ayub? Apakah Allah memandang Ayub sebagai pribadi yang bersikap kurang ajar? Apakah Allah memandang Ayub kehilangan iman? Tidak. Allah justru memandang Ayub sebagai orang yang saleh, jujur dan tetap beriman kepadanya, walaupun dalam segala keterbatasan. Itulah sebabnya Allah justru menceritakan kemahakuasaannya dalam menata dan memelihara alam semesta. Allah mau menunjukkan pada Ayub bahwa tidak ada satu perkara pun dapat terjadi di alam semesta ini tanpa sepengetahuannya dan di luar kedaulatannya. Keluargaku yang terkasih, sebuah pepatah dalam bahasa Inggris berkata, "Don't judge a book by its cover." Jangan dengan mudahnya menilai bagus atau tidak kualitas sebuah buku dari tampilan sampul buku tersebut. Bacalah dan cobalah pahami isi buku tersebut. Kira-kira demikian makna peribahasa tersebut. Demikian pula dalam mendidik dan mendampingi anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita. Jangan dengan mudahnya memberi stempel atau cap bahwa anak ini kurang ajar atau bandel, atau hanya dari tampilan luarnya. Justru jika anak kita suka bertanya, bersikap kritis, bahkan terlihat seperti melawan, itu adalah kesempatan untuk berkomunikasi lebih dalam. Dorong anak-anak kita untuk melakukan eksplorasi kehidupan dengan lebih dalam dan lebih luas lagi, agar hidup mereka tidak menjadi seperti katak dalam tempurung. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi,
saat ini kami datang kepadamu karena kami begitu mengasihi Engkau. Kami mengucap syukur kepadamu atas berkat dan anugerah yang begitu besar bagi kami, sehingga kami ada hingga saat ini. Bapa, kami berterima kasih atas firman-Mu pagi ini. Kami diingatkan Tuhan agar kami dapat menjadi orang-orang yang senantiasa setia, jujur, dan beriman kepadamu saja. Walaupun terkadang kami mengeluh, tapi kami tahu bahwa tidak ada satu perkara pun yang terjadi di alam ini tanpa sepengetahuan Tuhan. Dan Engkau senantiasa mengasihi dan menjaga kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga bagi semua pemirsa YouTube channel GKI Taman Majapahit. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan hikmat dan kekuatan bagi kami semua di dalam menjalani kehidupan ini. Dengan penuh rasa syukur dan hanya beriman kepadamu saja. Ampunilah segala salah dan dosa kami. Hanya dalam nama anakmu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.